Ideologi Khawarij adalah sering mengkerafatkan orang lain. Bahaya tunggu Khawarij, bahaya. Suriah kibanino, Suriah. Hancur, hanali Suriah ya. Jadi pekan je lagi kan Suriah. Kaum Wahabi selalu berteriak dalil qala Allah qala Rasul. Mereka tidak bermazhab dan selalu menjerit bid'ah, syirik dan khurafat kepada orang Islam yang ahlu sunnah wal jamaah, termasuk kepada para ulama dayah. Kenapa mereka menyerang amalan orang Islam sementara mereka tidak pernah bersuara atau berdakwah di tempat maksiat? Apakah ciptaan Yahudi? Mohon penjelasannya. Ya. Ini orang Khawarij ya. Wahabi hari ini disebut dengan Khawarij, kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu muncul ketika Ali bin Abi Thalib berperang melawan Muawiyah. Ketika itu Ali memenangi perang, Muawiyah kalah perang. Maka singkat cerita muncullah kaum Syiah, kaum Khawarij. Nah, muncul di sana. Jadi intinya adalah bahwa kaum Khawarij itu kaum yang sering mengkurafatkan saudaranya sendiri. Siapa yang mengatakan itu? Tengku Habibie? Bukan. Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi berkata bahwa Wahabi itu, kaum Wahabi yang dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah kaum Khawarij. Maka lentuan teringat ayah-ayah lentuan hormati, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, saya khuruju qauman fi akhir zaman. Akhir zaman, salah sabuh kaum yang akan muncul, kata Nabi Muhammad. Ciri-ciri kaumnya adalah ahdathul asnan wa sufahaul ahlam. Kaumnya mentang muda tapi pikiran bodoh. Yamriqun ad-din kama yamriqu sahmu minar ramiyah. Mereka itu terlepas dari agama seperti mana terlepas panah dari busurnya, dari busur anak panah. Jadi bahwa kaum Khawarij, salah satu ideologi Khawarij adalah sering mengkerafatkan orang lain. Bahaya tunggu Khawarij, bahaya. Suriah kibanino, Suriah. Hancur, hanali Suriah ya. Jadi pekan je lagi kan Suriah karena Wahabi. Bahaya sekali. ISIS itu organisasi atau kelompok manusia yang resmi seluruh negara Islam berkata itu adalah terorisme, bukan termasuk Islam. Seluruh fatwa Malaysia, fatwa Brunei, fatwa dari kita ulama Indonesia, kemudian dari Mesir, kemudian dari Palestina, kemudian dari Chechnya, semua sepakat ISIS itu bukan termasuk daripada agama Islam. Dan yang harus kita tahu, kitab Tauhid ISIS adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Adalah guru yang selama ini diagung-agungkan oleh kaum Wahabi. Kenapa saya katakan bahwa hadis Nabi Muhammad riwayat Imam Bukhari adalah Khawarij? Siapa yang mengatakan bahwa kaum yang kata Nabi akan muncul di akhir zaman itu Khawarij? Yang mengatakan itu adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid ke-13. Nah, apakah dia bahaya? Sangat bahaya sekali. Indonesia dalam ambang kehancuran. Hancur ekonominya, hancur politiknya, hancur akidahnya, dan hancur agamanya. Itu adalah proses yang sedang terjadi untuk negara kita. Palestina hancur, Suriah hancur, Lebanon sudah hancur, Damaskus tak ada lagi, Irak sudah mulai hancur, Iran sudah mulai hancur-hancuran. Dari dulu sudah hancur. Tinggal Indonesia, Brunei, Malaysia. Kalau ini hancur, maka dunia sudah dikuasai oleh yang namanya Illuminati atau Freemason. Pertanyaan kedua, apakah Wahabi adalah buatan Yahudi? Wallahu alam. Mungkin iya, mungkin tidak. Bisa jadi. Bisa jadi background-nya dari Yahudi kan? Bisa jadi. Yang jelas bahwa Wahabi hari ini adalah kaum Khawarij yang pernah muncul pada masa Ali, hari ini muncul kembali. Apa ciri-ciri Khawarij?
mengkafirkan saudaranya sendiri, mudah membid'ahkan saudaranya sendiri, mudah mengatakan saudaranya sendiri kurafat, syirik, sesat dan bid'ah. Yang kedua, hati-hati taknya. Ya, yang ketiga, kenapa mereka harus berkata qala Allah qala Rasul? Menyana apa-apa? 4 dalil. Quran, hadis, menyahana kamu nak ikut. Nah dalil Quran hadis, persejuk nah dalil Quran hadis. Persejuk dah nyonya. Persejuk lagi nah Quran hadis. Menyudah tanyong kepada awaknya, hana. Tapi sesungguhnya ayah, kalau teliti, ternyata memang kerajaan getanyo awal, maka ji nak istilah dalam kaedah urang Aceh, adat ngon hukum gimana? Lagi zat ngon sifat. Pakan adat ngon hukum sabaikun. Bahawa sesungguhnya aturan negara getanyo awal, yang adat ngon hukumnya hancur terpisah. Hukum Islam. Termasuk dalam bab persejuk. Persejuknya ada dalilnya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya engkau akan disayangi ada di langit. Persejuk. Kiban cara persejuk? 4 dalil bahawa getanyo tajuk ba amalkan hadis Nabi. Waktu kita persejuk ayah, karena beruh-beruhnya baruh. Jadi orang persejuk, benar ilmu, persejuk lagi lalu. Orang persejuk benar ilmu, kibat ilmu persejuk, waktu kita persejuk beruhnya, yang tampuh tungku hiat, nepuduk bak binih-binihnya. Ni pajuh lagi domnya. Nia lagi kan. Jadi waktu kita persejuk, dipajuh lagi dom, yang kena pahala dia. Kena? Cara persejuk. Berarti ada hadisnya. Mana hadisnya? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kak, pertanyaan terakhir. Pakan Wahabi selalu mengatakan qala Allah, qala Ta'ala, qala Rasulullah. Tapi Allah berkata, Rasulullah berkata, Allah berkata, Rasulullah berkata, yang lain tidak berkata. Yang secara otomatis urangnya sabi dengan Quran hadis. Munyahana Quran hadis berarti hana. Padahal Quran yang diciptakan huronyo, yang lapik Qurannya kon nabiyunya ayahnya. Siapa yang membuat pertama kali pengumpulan Al-Quran? Nabi Muhammad. Kan. Tahu yang pegat buku fonta Al-Quran. Beliau adalah Umar bin Khattab bersama Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, nyo katanya sang hana mungkin le nyo. Waktu katanya meperang melawan Musailamah Al-Kadzab, 700 sahabat katanya mandum habis hana le. Nyo lagi nyo wahai Abu Bakar, lun na ide, nyo Quran lah mulai urangnya mandum, kiban cara jeta bukukan. Ikalah Abu Bakar, hadza bid'ah ya Umar. Ini adalah bid'ah, kata ikalah Umar. Hanya popular Rasulullah. Sehingga singkat cerita, Abu Bakar setuju atas istikharah beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kedua Tuhan sampaikan, Al-Quran dibukukannya dari Nabi pun dari Abu Bakar. Dari Abu Bakar. Jadi menyenawurkan dalam pokok ji Quran hadis. Selainnya hana. Berarti dia baca Qurannya dari hadis atau Quran. Itu pendapat Abu Bakar. Tabuh tu. Harakat fathah, kasrah, dhammah, dhammatain, tasydid, sukun. Yang dari Nabi. Kan dari Nabi ya. Nabi hanya kepada katanya untuk hafal Quran dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran kepada yang lain. Tapi masanya kan hana harakat, hana tasdid, hana dhammah. So yang pakai pertama kalinya Abu Aswad Ad-Du'ali. Atas perintah Nabi. Tidak, Nabi enggak pernah menyuruhnya. Nabi hantar hai Abu Aswad. Untuk watai hana alun le, ditulis harakat ber, nyah fathah kasrah hana. Jadi ayah yang tuan maksudkan hanjut katanya keun lun Quran hadis mentang yang lain hana hanjut. Tetap katanya harus ikut pendapat para sahabat. Semayang tarawih 20 yang adalah pendapat Umar bin Khattab. Ikalah Umar nikmati hadhi. Inilah nikmat yang paling baik bagiku, yaitu nikmat bid'ah yang paling baik bagiku. Semayang 20 dan seterusnya. Maka yang Tuhan sampaikan pertanyaan ketiga adalah kita tak boleh meninggalkan Quran, tidak boleh meninggalkan perkataan sahabat, tapi juga harus ikut pendapat sahabat, ulama, tabi'in dan seterusnya. Ya, tengok punya orang pegah lung Quran hadis mentong berarti bang punya tengok hana boleh baca Quran, abang belum mentong Quran dari batai karena masa Nabi Quran lah batai. Di atas batai, di atas pelupa kurma. Pesan di Arab, Mekah unut kirim tabuh ton kurma kena sekaligus ngon bak kaya kurmanya. Nah tulis. Yang kenyang Quran masa Nabi. Quran masa Nabi di atas batai, di atas pelupa kurma.
kurma.